Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata kita semua bisa hadir di tempat ini di studio RRI Regional 2 Serui dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Risalah Berbuka Puasa yang setiap tahunnya selalu diselenggarakan oleh RRI Serui. Bersama saya, Ratu Juminur Asia, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan, dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Kodim 1709 Yapen Waropen. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita semua masih tetap semangka ya ibu-ibu. Artinya semangat karena Allah, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo sebagai narasumber kita. Beliau adalah Imam Masjid Al-Falah Kodim 1709 Yapen Waropen. Salam hormat Pak Ustadz. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Sebagai sumber dari segala sumber, hukum Islam pedoman dalam menjalankan kehidupan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Nia Kurniasih. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Pendengar dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Talim Nurul Jannah, adapun tema kita hari ini adalah pahala membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama tauziah risalah menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Teguh. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ni'matal Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Radio Republik Indonesia Serui dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak untuk kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga pada sore hari ini, di hari kelima bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Terlebih pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu jamaah sekalian, Majelis Ta'lim Nurul Jannah Al-Falah Qadim hadir di studio RRI Serui dalam mengikuti risalah menjelang berbuka puasa. Tentunya masih semangat semuanya ibu-ibu jamaah sekalian? Tetap semangat. Alhamdulillah. Meskipun di sore hari sudah letih, lesu, mungkin tadi sudah memasak apapun yang untuk persiapkan di buka puasa nanti, tetap semangat untuk hadir di program yang telah diprogramkan, yaitu melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Serui. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Habibana Maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpahkan pula kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran dan petunjuknya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan nanti syafaat dan pertolongan diberikan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk kepada jalan yang benar,
dan Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana telah tadi dilantunkan dan dengan kita bersama dengarkan ayat 185 surat Al-Baqarah yang telah dilantunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran, diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang benar. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, ibadah tidak hanya kita mendirikan sholat 5 waktu ataupun ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Akan tetapi membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya tentang pahala yang akan diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran, tentunya pahala sangatlah besar, terlebih di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW di dalam sabdanya, alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap huruf yang kita baca akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali kebaikan. Kalau alif lam mim saja berarti 30 kebaikan yang akan diberikan kepada kita semua. Terlebih kalimat Bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala kebaikan yang akan diberikan kepada kita semua, insyaallah apabila kita mau mengamalkan dan membacanya. Akan tetapi ibu jamaah sekalian, bukan sekedar kita bisa membaca atau melafalkan saja, akan tetapi Al-Quran adalah kitab suci orang yang beriman. Kalau kita sudah beriman, tentunya beriman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran sebagai pedoman bagi kita semua, sudah barang tentu Al-Quran harus kita baca. Tetapi realitas, kenyataan yang sering kita hadapi, di rumah kita ada Al-Quran, akan tetapi jarang sekali kita baca dan kita amalkan. Kita lebih sering dan membuka alat komunikasi kita melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kenyataan demikian. Tetapi ibu jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, meskipun kondisi saat ini zaman memang semakin cepat pengaruh teknologi kepada kita semua, dan minimal kita sebagai hamba Allah yang sudah menganut agama Islam, bahkan kita percaya meyakini Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia kepada kita semua, minimal usahakan setiap hari, setiap waktu kita mengkaji, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat kepada para pembacanya nanti di yaumil akhir. Al-Quran yang kita baca nanti di yaumil akhir akan mencari siapa yang membacanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, kalau bukan kita yang membaca Al-Quran, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengamalkan Al-Quran, lalu siapa lagi yang akan mengamalkan Al-Quran? Ajarkan putra-putri kita untuk senantiasa mengamalkan membaca Al-Quran, mulai dari diri kita semua. Boleh kita mengarahkan mereka untuk membaca, belajar Al-Quran dimanapun tempat pendidikan Al-Quran berada, di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah yang para ustadz ataupun ustazah mengajarkan Al-Quran. Tetapi yang paling utama adalah kita sebagai orang tua harus menjadi contoh teladan yang utama, yang pertama yang harus mengajarkan, mendidik anak dan putra-putri kita untuk mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah dengan demikian Al-Quran suci
yang kita imani akan menjadi penolong kita tidak hanya di dunia, lebih-lebih menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir, insya Allah. Mungkin demikian ibu jamaah sekalian, sedikit pengantar risalah menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap diri ibu jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada. Pada intinya, mari setelah kita beribadah kepada Allah melalui ibadah syam, ibadah yaitu salat 5 waktu, bahkan ditambah ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, kita tambah, kita amalkan membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat melalui Rasulullah dan melalui Al-Quran yang kita baca. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Ustadz atas taujiahnya. Itulah tadi taujiah yang telah disampaikan. Kita masuk di sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Mari ibu-ibu, siapa yang akan membuka pertanyaan pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gusman, izin Pak Ustadz yang sama tanyakan, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran apabila tidak didahului dengan wudhu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu jamaah sekalian serta para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apabila kita membaca Al-Quran tanpa berwudu, boleh atau tidak? Tentunya boleh, akan tetapi lebih mulia lagi, lebih afdal lagi apabila kita dalam keadaan suci dan bersih. Karena kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang langsung diturunkan Allah kepada malaikat Jibril, lalu diberikan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya disampaikan kepada kita semua. Artinya meskipun kita tanpa wuzu, tetap kita akan mendapatkan pahala, dan lebih afdal lagi, lebih baik lagi apabila dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik itu badan, pakaian ataupun tempat untuk kita membaca Al-Quran, lebih mulia lagi apabila dalam keadaan suci dan bersih. Mungkin demikian. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Juliansa. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita membaca Al-Quran tidak memperhatikan panjang dan pendeknya bacaan, itu bacaan kita diterima atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, berkaitan dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang mungkin dalam tahap belajar kita panjang pendeknya mungkin belum tahu, ataupun belum kita perhatikan karena mungkin kita terbatas dalam belajar. Ada 2 pahala yang akan kita dapatkan apabila dalam kita tahap belajar, yaitu yang pertama pahala huruf yang kita baca itu sendiri, yang kedua adalah pahala karena kita sudah berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Berkaitan dengan panjang pendeknya yang apabila kita kurang memperhatikannya ataupun belum tahu, tentunya silahkan ibu jamaah sekalian bertanya kepada siapa yang lebih mengetahuinya. Makharijul huruf, mat ataupun wakofnya, itu tentunya kalau kita agar membaca Al-Quran itu lebih baik, lebih istilahnya kita mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya kepada siapa yang lebih tahu. Insyaallah apabila kita berusaha bertanya, maka akan memberikan jawaban, dan tentunya apabila kita amalkan, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, nanti mungkin timbul pertanyaan, saat ini di media sosial sering kita jumpai di majelis-majelis taklim ataupun di masjid misalkan ada membaca Al-Quran itu melalui WhatsApp, ya mungkin dibagi satu juz ini, satu juz itu dan lain sebagainya. Tentunya itu dibolehkan dan itu menjadi amal kebaikan untuk kita semua, amal ibadah kita semua. Ya mungkin misalkan majelis ta'lim Nurul Jannah Al-Falah Qadim, dalam 1 bulan Ramadan kita buat 3 kali khatam ataupun lebih misalkan ya. Kita bagi 1 hari 1 ibu jamaah yang membaca Al-Quran, itu menjadi amal kebaikan kita semua. Itu pun diperbolehkan. Misalkan nanti 3 kali khatam dalam 1 bulan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan pahala yang melimpah kepada kita semua. Demikian, Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Kamil. Saya menanyakan, biasanya kalau di bulan Ramadan itu ataupun waktu khataman Al-Quran itu di masjid ataupun di majelis-majelis selalu ada doa khatam Al-Quran. Lah kalau kita di rumah sendiri membaca Al-Quran itu, apakah wajib kita membaca doa khatam Al-Quran? Terima kasih Pak Ustadz, minta penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, tentang doa khatmil Quran yang mungkin sering kita dengarkan di majelis-majelis atau di masjid. Setelah khatam Quran baru kita membaca doa khatmil Quran. Tentunya pada saat berjamaah ya lebih baik lagi dengan berjamaah kita membaca doa khatmil Quran. Pertanyaannya, apabila kita membaca sendiri di rumah setelah kita khatam, apakah tetap kita membaca doa khatmil Quran? Tentunya iya. Apalagi sering kita jumpai di halaman paling terakhir, di akhir-akhir ayat-ayat Allah setelah surat An-Nas itu ada bacaan doa khatmil Quran. Di dalam Al-Quran tersebut sangat dianjurkan untuk pribadi yang membaca berdoa dengan doa di dalam Al-Quran tersebut atau doa khatmil Quran. Jadi mau sendiri maupun berjamaah, apabila kita selesai khatmil Quran, kita bersama-sama ataupun kita sendiri berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah atau melalui Al-Quran yang ada. Biasanya di halaman terakhir ataupun setelah surat An-Nas itu ada, kita jumpai doa khatmil Quran. InsyaAllah dengan kita melafazkan doa, melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat huruf yang kita baca, bahkan surat demi surat yang telah kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan pahala yang melimpah kepada kita semua. Terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, dilipat gandakan pahala amalan seorang hamba. Apabila kita melaksanakan yang wajib, akan dilipat gandakan sampai 70 bahkan 100 kali lipat. Amalan yang sunnah akan dinilai sebagai ibadah yang wajib, pahalanya sama dengan yang wajib. Mungkin itu Ibu jamaah sekalian, dan mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan kembali. Pendengar RRI dimanapun berada, serta ibu-ibu yang berada di studio, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk
menambahkan keberkahan acara pada kesempatan sore hari ini. Bersama-sama kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada diri kita semua, keluarga kita semua, dan kaum muslimin dan muslimat. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan amal ibadah khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana wa siyamana fardhi syahri Ramadan wa qiyamana wa qira'atana al-Qur'an wa takhussu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, serta hadirin yang berbahagia, dengan usahanya pembacaan doa itu tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jikalau terdapat kesalahan maupun kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita tutup, mari bersama kita akhiri dengan lantunan salawat atas Nabi Muhammad SAW dengan salawat antasalam. Mari bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.